teman-teman, perkenalkan nama saya Yosua Segar Raymond Sotam, NIM L1A1200074 dari kelas R001. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang bagian kedua dari materi 14 mata kuliah pengelolaan kawasan konservasi. Jadi pada bagian kedua ini sebenarnya membahas pedoman untuk mengelola kawasan lindung. Jadi di sini terdapat 16 studi kasus. Jadi yang pertama saya sampaikan itu tentang studi kasus, yaitu biaya peluang kawasan lindung di Uganda. Jadi menurut Peter Horwath pada tahun 1995 menilai keseluruhan manfaat dan biaya yang terkait dengan sistem kawasan konservasi atau kawasan lindung di Uganda untuk menentukan manfaat bagi masyarakat dan juga pemeliharaan hutannya sendiri. Pada studi ini mengidentifikasi sejumlah hal ataupun nilai yang terkait dengan kawasan lindung dan suatu tindakan yang dapat digunakan dalam suatu penilaian. Ini juga mengukur pendapat yang diperoleh dari tindakan yang dapat digunakan dalam penilaian. Jadi menurut Peter Horwath tadi, menghitung manfaat yang diperoleh dari penggunaan langsung untuk produk yang dipasarkan, Horwath mengungkapkan bahwa pendapatan dari sumber-sumber ini adalah 1 juta US dollar pada tahun 1993 dan sampai 1994. Jadi dalam jangka 1 tahun pendapatan yang dapat diperoleh dari suatu hutan lindung ini berkisar di antara 1 juta US dollar tadi. Lalu pada studi kasus yang selanjutnya yaitu penilaian kontinensi dan metode pilihan tanpa biaya yang ada pada negara Kenya. Jadi penilaian yang diperoleh melalui studi ini mengungkapkan bahwa biaya yang dikenakan pada masyarakat lokal dengan memutus akses legal ke hasil hutan di kawasan lindung. Selain itu, nilai-nilai ini menunjukkan tingginya nilai guna mata pencaharian lokal, yang pada gilirannya dapat mengarah pada cara-cara yang mengikut sertakan masyarakat dalam praktik pengelolaan hutannya. Studi ini semacam itu dapat memberikan sarana yang berguna untuk mengubah ancaman terhadap kawasan lindung menjadi aset dengan bermitra dengan penduduk desa yang terkait pada pemanfaatan sumber daya pada hutan secara berkelanjutan. Jadi pada sistem ini sama seperti hutan atau perhutanan sosial yang ada di Indonesia, metodenya itu hampir sama-sama, yaitu bermitra dengan masyarakat guna meminimalisir adanya kegiatan-kegiatan ilegal yang terjadi pada hutan. Nah, pada studi kasus yang ketiga yaitu kehilangan produktivitas dan penilaian kontinensi di Madagaskar. Pada studi ini dapat membantu manajer memahami dan mengelola untuk kebutuhan lokal. Penduduk lokal akan kehilangan secara ekonomi dari pembentukan kawasan lindung di lingkungan mereka. Oleh karena itu, penduduk desa perlu terlibat secara aktif dalam perencanaan kawasan lindung jika konservasinya ingin berhasil. Lalu pada studi kasus yang keempat yaitu identifikasi pemangku kepentingan untuk terumbu karang yang ada di Indonesia sendiri. Pada kasus ini sang penulis berpendapat bahwa upaya implementasi kawasan perlindungan laut saat ini tidak efektif karena kapasitas pengelolaannya sangat buruk. Nah, mereka menyatakan bahwa dukungan teknis dari luar ataupun kepentingan sektor swasta bekerja sama dengan pendekatan pemangku kepentingan dapat meningkatkan hasil yang lebih positif. Mereka juga menekankan bahwa pentingnya mendapatkan pendapatan untuk mengkompensasi pengguna yang merusak untuk memanfaatkan yang hilang. Lalu pada studi kasus yang kelima yaitu nilai rekonstruksi hutan bagi pariwisata Kroasia. Jadi pada studi kasus ini menunjukkan bagaimana penilaian yang dapat digunakan sebagai alat untuk membantu keputusan di tingkat proyek. Manfaat ekonomi dari fasilitas lingkungan seperti hutan dapat dan harus disertakan dalam analisis memanfaatkan biaya proyek. Kadang-kadang nilai ini terbukti menjadi faktor penentu dalam analisis, seperti halnya dengan nilai-nilai landscape pada hutan di zonasi pesisir Kroasia. Lalu pada studi kasus yang keenam yaitu kesediaan untuk membayar kawasan lindung di India. Pada studi kasus ini menghasilkan pendapat seperti didedikasikannya untuk pengembangan metodologi penilaian kontinensi untuk kasus-kasus negara berkembang. Studi ini sampai beberapa kawasan sangat menarik untuk jalan kebijakannya dan juga manajemennya, seperti gagasan mendekati pengusaha untuk pendanaan. Lalu beberapa aspek studi seperti gagasan sukarela sebagai pengganti pembayaran moneter,
memberikan kemungkinan alternatif untuk masalah yang lebih mungkin terjadi di negara-negara berkembang. Lalu ada biaya, peluang praktik di kehutanan alternatif pada negara Nepal. Nah, di studi kasus ini diungkapkan bahwa sang penulis menyimpulkan pemilik tanah dapat memanfaatkan hutan dengan pakan ternak, kayu bakar, dan juga produk kayu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa sang penulis berpendapat bahwa yang dimanfaatkan dari hutan itu bukan hasil kayunya, melainkan hasil-hasil hutan, bukan kayu seperti tadi pakan ternak, kayu bakar itu bukan kayu langsung tapi ranting-ranting kayu, begitu juga dengan hasil-hasil yang lainnya. Lalu pada studi kasus yang ke-8 yaitu menggunakan studi penilaian untuk menangkap pendapatan di selatan Afrika. Nah, di studi kasus ini berdasarkan studi ini, resort wisata tetangga setuju untuk menanggung biaya ke kawasan lindung dari program pengenalan singa. Lalu pada studi kasus yang 9 ada analisis biaya manfaat di Afrika Selatan. Sir Rolfis merekomendasikan agar Dewan Taman Nasional menetapkan hak milik yang kuat, harga pasar dan juga lingkungan yang kompetitif untuk melembagakan operasi yang lebih layak serta komersial. Langkah-langkah ini akan memberi intensif kepada pengelola dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kinerja mereka dan kinerja Taman Nasional secara keseluruhan yang berada pada selatan Afrika ini. Lalu yang ke-10 yaitu kontribusi ekonomi dari kawasan konservasi utama yang berada juga di Afrika Selatan. Kajian tersebut dipresentasikan pada lokalnya karya nasional yang dihadiri oleh Menteri Perekonomian Provinsi dan selanjutnya berdampak besar kepada rancangan pengembangan pertambangan. Permohonan pertambangan ditolak dengan alasan bahwa konservasi dapat membawa manfaat ekonomi sekaligus berkelanjutan secara lingkungan kebetulan. Jadi pada studi kasus ini yaitu adanya salah satu perusahaan pertambangan yang ingin melakukan penambangan di daerah hutan lindung. Jelas hal itu sangat ditolak oleh pemerintah pada Afrika Selatan agar dapat melakukan pengembangan pada sektor hutannya saja, tidak adanya penambang-penambang pada daerah-daerah tersebut. Nah, pada studi kasus yang 11 ada total nilai ekonomi di Kenya. Pada ini sendiri banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengejar proyek. Dia menyebut ini sebagai pemerasan lingkungan dan menyatakan bahwa negara manapun yang mengejar strategi semacam itu untuk memperoleh pendanaan global untuk kawasan lindungnya akan mendapatkan tekanan sangat kuat. Jadi alternatif yang dibuat yaitu dengan membentuk dana perwalian yang akan memberi Kenya keturunan tahunan untuk mempertahankan perlindungan mereka. Lalu yang ke-12 yaitu keuntungan finansial bagi ekonomi lokal di Australia. Manfaat terkuat dari studi ini adalah cara yang elegan untuk menjelaskan ciri-ciri utama penilaian ekonomi. Meskipun buku ini ditulis pada tahun 1984, buku ini memberi pembaca mengantar yang berguna tentang masalah penilaian ekonomi di Australia. Ini juga memberikan penjelasan tentang analisis kesejahteraan, hasil studi metodologi dan contoh praktiknya yang sangat mudah diikuti. Lalu yang ke-13 yaitu keuntungan finansial bagi ekonomi di regional Australia sendiri. Manfaat finansial tidak langsung dan induksi dihitung dengan menerapkan propaganda pada pengeluaran langsung di daerah ini untuk mendapatkan nilai penilaian keseluruhan dampak ekonomi daerah tersebut. Demikian pula pengganda negara yang diterapkan pada pengeluaran langsung di daerah sehingga diperoleh ukuran dampak ekonomi secara keseluruhan melalui efek tidak langsung dan efek induksi. Pada studi kasus ke-14 yaitu ada pengaruh kualitas lingkungan terhadap permintaan konsumen di Honduras. Nah, studi ini menyimpulkan bahwa waktu perjalanan ke lokasi penyelaman dan presentasi tutupan karang hidup merupakan variabel yang signifikan dalam pilihan lokasi penyelam. Yang juga penting adalah adanya fitur topografi yang menarik. Selain presentasi kurang hidup, indikator kesehatan kurang lainnya bukanlah variabel yang signifikan. Begitu pula jumlah rumah yang terlihat di lokasi penyelaman. Lalu yang ke-15 yaitu manfaat keuangan lokal dan nasional dari dilindunginya daerah Belize. Pada studi kasus ini ada 4 yang diungkapkan, yaitu meningkatkan pelatihan dan ketersediaan modal untuk membantu warga Belize, memiliki dan mengelola bisnis pariwisata, serta meningkatkan promosi pariwisata.
Lalu ada menghubungkan pariwisata dengan sektor lain dalam perekonomian. Dan yang terakhir ada meningkatkan infrastruktur pariwisata termasuk fasilitas dan pelayanan, serta memperluas tempat wisatanya. Lalu yang terakhir yaitu biaya peluang mangrove di Fuji. Sebagaimana yang kita ketahui, Fuji adalah pegunungan dingin yang notabene-nya pada setengah tahunnya itu ditinggali oleh salju. Nah, kasus transaksi hak pakai non pasar yang sangat menarik pada Gunung Fuji ini yaitu masyarakat adat di Fiji memegang hak untuk menggunakan bakau sebagai pemilik hak penangkapan ikan tradisional. Jadi bukan sebagai penyangga, melainkan sebagai alat untuk menangkap ikan. Jadi pendapatan masyarakat sekitar itu bukan dari pengembangan bakaunya sendiri, melainkan pemanfaatan bakau. Bukan bakau yang dipergunakan, tetapi bakau sebagai alat saja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari 16 studi kasus ini. Tentu banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kita berjumpa pada video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.